Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru serta teman-teman sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul bersama melaksanakan kegiatan yaitu rencana pengembangan program yang berdampak positif pada murid. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan, kita panjatkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, mana Nabi yang diutus sebagai suri teladan yang baik, contoh yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini perkenankan saya Isdar PKG PJOK ingin mempresentasikan rencana tindak lanjut yang telah saya buat. Adapun yang menjadi rencana tindak lanjut saya di sini adalah rencana kerja pengembangan program yang berdampak positif pada murid, di mana biasa disingkat dengan SA, yaitu satu siswa satu cerita. Apa yang menjadi dasar dalam kegiatan ini? SASA itu atau yang dikenal dengan nama satu siswa satu cerita adalah merupakan sebuah program co-kurikuler sekolah di bidang literasi dengan pendekatan berbasis aset, kekuatan, dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan aset-aset yang ada di sekolah agar tercipta generasi yang gemar berliterasi. Jadi di sini anak-anak kita lakukan untuk peningkatan mutu literasinya. Selain itu, ada pun yang menjadi dasar juga di sini, fondasi utama dalam mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Jika anak mempunyai kemampuan membaca yang baik, dapat dipastikan ia akan lebih mudah memahami pelajaran. Selama ini sekolah telah diadakan kegiatan Selasa Baca, yaitu membiasakan kegiatan membaca yakni 15 menit. Jadi anak-anak kita usahakan Bapak Ibu setiap di sela-sela waktu kita manfaatkan untuk peserta didik agar mampu melakukan kegiatan membaca literasi di sekolah. Adapun tujuan program ini, dengan adanya program SASA diharapkan murid dapat meningkatkan kemampuan literasi agar mampu memahami isi bacaan yang dibaca dengan baik dengan cara menceritakan kembali isi buku yang telah dibaca di hadapan teman kelasnya sehingga tercipta interaksi positif dan menguatkan karakter profil pelajar Pancasila. Ya, inilah menjadi tujuan program ini. Anak-anak mampu menceritakan ulang kembali apa yang telah mereka baca. Terus adapun capaian dari program ini, program SASA ini dikatakan berhasil jika murid-murid senang mengunjungi pojok baca dan perpustakaan sambil membaca buku-buku yang ada. Maka untuk mencapai keberhasilan tersebut, maka dibuatlah perencanaan program dan tim pelaksanaan dari program tersebut. Adapun struktur program di sini, program ini dilaksanakan di UPT SPF SD Negeri Nusa Harapan Permai Kota Makassar yang merupakan program kerja dari perpustakaan sekolah Pustaka Harapan Permai. Kegiatan ini dilaksanakan setiap harinya ketika jam istirahat atau setelah jam pulang, di mana siswa menunggu jemputan untuk memanfaatkan waktu luang mereka beberapa menit untuk membaca. Ya, jadi inilah program yang didukung oleh kepala sekolah, Bapak Ibu guru serta orang tua yang menjadi mitra kegiatan ini. Selanjutnya, apa sih kapasitas kelas sekolah? Yang menjadi kapasitas di sini yaitu sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah dalam mendukung pelaksanaan program yang sangat memadai terlihat dengan adanya perpustakaan sekolah, panggung literasi, serta pojok-pojok baca yang telah kita sediakan bersama. Saya kira di kelas-kelas kita masing-masing sudah ada pojok baca yang
Alhamdulillah selama beberapa tahun kebelakang sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan fungsinya. Yang menjadi rencana evaluasi dari kegiatan ini adalah rencana evaluasi yang pertama adalah setiap akhir sesi ketika semua murid telah mendapatkan giliran untuk tampil di depan teman kelasnya. Yang kedua, rencana evaluasi yang kedua adalah setiap akhir semester untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman murid setelah rutin melaksanakan program ini. Jadi diharapkan kepada Bapak Ibu untuk melakukan evaluasi terkait dengan literasi anak-anak yang telah mereka lakukan di kelas-kelasnya, baik itu di ketika mereka sudah mengunjungi perpustakaan atau pojok baca yang ada di kelas. Terus yang terakhir yang menjadi tantangan dari kegiatan program kita ini, yang pertama mungkin dihadapi adalah bagaimana membuat murid menjadi tertarik kepada buku dan menjadi senang untuk mengunjungi pojok baca dan perpustakaan sekolah. Inilah yang menjadi tantangan kita, karena selama ini yang anak-anak cenderung lebih senang mengunjungi kantin daripada perpustakaan sekolah. Jadi diharapkan kedepannya kerjasama dari teman-teman sekalian untuk bagaimana anak-anak mampu meningkatkan minat literasi mereka. Yang menjadi solusi itu di sini, alhamdulillah perpustakaan sekolah kita ini telah menyediakan berbagai bacaan. Ada beberapa bulan lalu itu ada masuk sekitar 200 judul buku dari Kementerian Perpustakaan. Ya, jadi Kementerian Perpustakaan. Dari Dinas Perpustakaan Pusat ya. Alhamdulillah kita sudah siapkan, perpustakaan sudah menyiapkan itu dan sebagai modal untuk peningkatan literasi peserta didik kita. Yang kedua, menyediakan kartu kontrol kunjungan baik di pojok baca maupun di perpustakaan. Ini kedepannya semoga diharapkan Bapak Ibu bisa memiliki kartu kontrol untuk kunjungan peserta didik baik itu di perpustakaan maupun pojok baca yang ada di kelas kita masing-masing. Ya, terima kasih untuk kesempatannya pada hari ini. Inilah beberapa program kegiatan tindak lanjut yang saya ingin laksanakan ke depannya. Semoga Bapak Ibu bisa berkolaborasi bersama dalam mensukseskan kegiatan literasi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.